kelas 5, apa kabar? Hari ini Miss akan memberikan materi baru, yaitu dampak dari dosa. Kalau bulan lalu kita belajar mengenai mengapa manusia jatuh dalam dosa. Kita sudah belajar dari Alkitab di Kejadian pasal 3. Di situ menerangkan mengapa manusia jatuh dalam dosa. Siapa yang pertama kali jatuh dalam dosa? Iya betul, yaitu Adam dan Hawa. Mereka berbuat jahat di hadapan Tuhan, mereka tidak taat dengan Tuhan, sehingga Tuhan marah, Tuhan murka, sehingga tidak lagi menikmati Taman Eden. Nah, hari ini Miss akan sedikit menerangkan mengenai dampak dosa. Dampak dosa itu apa toh, Miss? Ya, dampak dosa itu adalah sesuatu perbuatan yang dirasakan setelah melakukan perbuatan dosa. Jadi anak-anak, dampak dosa itu bisa dialami oleh siapa saja yang melakukan perbuatan jahat, perbuatan dosa. Terutama kalau kita melihat dari Kejadian pasal yang keempat seterusnya, di situ diceritakan kelanjutannya, yaitu cerita kisah Kain dan Habel, kakak beradik yang berbuat dosa. Dampaknya apa? Dampaknya adalah adanya pertengkaran, adanya iri hati. Siapa yang iri hati? Iya betul, yaitu Kain, ya, kakak dari Habel. Dampak dosanya bisa terjadi sampai pembunuhan. Nah, anak-anak, di tengah-tengah pandemi seperti ini, bisa jadi ini semua membuat diri kita harus penuh dengan pertobatan. Tinggalkan sikap-sikap hidup yang menyedihkan hati Tuhan. Ya, sekarang tidak boleh lagi membantah orang tua, tidak boleh lagi mencuri, tidak boleh lagi berbohong, karena semua itu tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Karena kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang kudus, dan Allah yang suci. Nah, tugas anak-anak adalah menuliskan atau mengamati dampak dari dosa itu. Dampak dari dosa itu. Maksudnya gimana, Miss? Tugasnya, Miss. Jadi anak-anak menuliskan, bercerita, ditulis di buku seperti itu. Boleh pengalaman pribadi, boleh anak-anak melihat dari televisi, anak-anak boleh melihat dari YouTube dampak dari dosa itu, ya. Suatu kisah cerita, misal kenapa sih kok terjadinya iri hati, kenapa sih kok terjadinya tuduh menuduh, fitnah memfitnah. Nah, itu adalah bagian dari dampak dosa. Jadi anak-anak menuliskan, anak-anak menceritakan pengalaman seseorang ataupun itu maupun pengalaman pribadi. Anak-anak boleh, ya, misal dampak dari dosa, Miss, aku dimarahi papa mamaku. Nah, seperti itu contohnya, boleh dituliskan di buku tugas anak-anak. Begitu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam sehat selalu.